Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Kepsek, mohon izin waktunya. Kami bertiga dengan Ibu Mas Ranti dan Ibu Maria dan saya Soekarno ini alhamdulillah telah mengikuti program Guru Penggerak Kadang, dan kami ingin mengkomunikasikan, ingin minta arahan dan dukungan pada Ibu Kepsek untuk kami melakukan aksi nyata di modul 1.1 tentang filosofis pemikiran tentang Bapak Ki Hajar Dewantara. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jujur saya sebagai kepala SMK di Desa Pelungu sangat mendukung program ini, di mana program ini sangat baik untuk diterapkan apalagi di sekolah kita ya, seperti sekolah kita ini. Nah, buat saya calon guru penggerak itu harus bisa memotivasi teman-teman yang kemungkinan mereka itu belum tercover di angkatan 6 ini. Kalau bisa setelah angkatan 6 ini selesai, bisa mengajak teman-teman di angkatan berikutnya. Buat saya pembelajaran yang tadinya mungkin sama-sama kita tahu, kita masih pakai kurikulum yang sebelumnya. Kalau bisa kita akan masuk ke kurikulum yang implementasi dan merdeka. Biar di 2024 nanti kita sudah melaksanakan itu dengan bantuan guru penggerak yang alhamdulillah di sekolah saya itu ada 3 orang. Dan saya sangat mendukung kegiatan seperti ini, terutama bagaimana kita membuat anak-anak itu nyaman di dalam kelas untuk belajar. Satu titik 6, 1.4. Yang masih pertama sekali, filosofi. Oh, ini perlu menit? Iya. Sudah. Nah, habis ini yang habis punya cara besok kirim, sapunya juga Saya baru anak. Besok kan kayaknya di struktur. Soalnya itu titik 8 yang tadi saya kasih tahu. Memang Sudah ada belum? belum memang. Tapi maksudnya dia bikin memang. Ya, kalau nanti pasti Jadi dari pertama kurang kolaborasi sampai dari semua termasuk dengan bagian testimoni ada di bagian ini. sama guru penggerak. Tadi sekali kalian. Ya. Jadi ini sama yang kita pelajari juga tentang nilai-nilai kebajikan universal yang ada pada profil pelajar Pancasila yang dimulai dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah nilai mandiri, berdalam apalagi dari segi sarana dan prasarana. Namun ini tidak menutup kemungkinan bahwa banyak hal-hal positif yang masih bisa sebenarnya kita gali sebagai potensi yang ada di SMK Negeri 1 Luwu. Kamu deh, pasti terlambat. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak mau membantu? Kalau sekali aku jadi anak dasar pemalas. Yang kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa? Kamu bawa ibu. Berani tanya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini posisi hukum. Biasanya berbicara mengenai nada tinggi, menghabis, menunjuk-tunjuk, menyakiti, dan membujuk. Itu bisa berupa fisik maupun psikis. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini,
kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu ada Untuk di rumahnya seperti itu. Saya sempat tanya juga dengan orang tuanya, tapi waktu itu orang tuanya bilang, kas saja bis, yang penting kasih sisa nafas di leher. Jadi memang terbentuk karakter seperti itu dari rumahnya, dari lingkungan keluarganya. Dan ini yang seharusnya kita berusaha cari tahu sebagaimana posisi kita, peran kita sebagai guru, dan salah satunya adalah menjalin komunikasi atau kolaborasi yang baik dengan orang tua. Dan tidak hanya sampai di situ Pak, itu memang tidak bakalan cukup. Jangan hanya cuma sekedar tahu kemudian kasih dukungan. Nah, kita pun sebenarnya harus juga merefleksi sejauh mana upaya yang telah kita lakukan. Saya sangat setuju dengan yang dikatakan Pak Simon tadi bahwa memang ketika kita memberikan penghargaan, kadang-kadang itu nilainya pasti akan negatif, dampaknya pun berdampak panjang. Sedangkan ujian berdampak kurung, nanti apalagi hukuman. Yang jelas jangan sampai badenda, misalnya ada anak yang sahabat terpulang, Pak Iwan ini DP motor saya kasih kempes. Ini kan sebenarnya kendala yang dihadapi anak yang sebenarnya kita tidak tahu. Sehingga sekali lagi mari kita kenali potensi anak dan yakin dan percaya setiap anak lahir dengan kelebihannya. Sehingga itu yang harus kita temukan, bagaimana memajemukkan keberadaan mereka dan mereka merasa dihargai. Dan adik-adik yang pengurus OSIS, kenapa kami undang hadir di sini? Paling tidak apa yang kalian dengar di sini ini bisa berimbas ke teman-teman. Hukuman itu sebenarnya tidak akan berlaku kalau memang kita sepakati dari awal. Dan ini yang insya Allah akan kita bangun bersama. Saat masuk pertama kali di kelas, kita harus membuat kesepakatan sehingga lahir keyakinan kelas. Mungkin akan ditambahkan oleh Pak Karno atau Pak Rati, disilahkan. Gimana itu? Gimana itu? Coba kita buat foto dulu. Cirai ada tabung. Itu di awal. Konsekuensi. Kalau hukuman tidak sesuai dengan pelanggaran yang buat. Kalau sesuai dengan pelanggaran, namanya restitusi. Frekuensi. Berhubungan. Kita tahu ini adik kelas 3
bawa di tanggal 10 tuh sama itu ingat dilihat mana dia dilihat kayak rasio sekarang kan dia rasio oh jadi Memang bagus langkah banget awal kalau kita buat tidak kesepakatan kelas dulu, sehingga ketika ada anak-anak yang bermasalah pasti mereka melanggar itu kesepakatan kelas. Itu yang kita gali. Kalau kalian sudah sepakati di awal, ini kalian langgar, ini konsekuensi yang kalian lakukan adalah seperti ini, dan harus sesuai dengan pelanggaran yang dibuat. Saya kembali ke waka kesiswaan. Nah, satu dulu yang anak-anak itu berbuat salah ini karena mereka kehilangan ini 5 kebutuhan dasar ini. Ini 5 kebutuhan dasar ini. Entah itu di lingkungan sosial mereka maupun di lingkungan keluarga. Nah, ini juga yang agak susah kita kendalikan. Karena di lingkungan sekolah hanya 8 jam, 8 jam. Di lingkungan rumah dan sosial mereka lebih. Nah, sehingga ini yang kita lagi. Anak-anak ganggu temannya, mungkin dia kehilangan rasa kasih sayang. Dia ganggu temannya. Ini sedikit saja sebelum saya serahkan ke Ibu. Ini ya. Silakan. Mak tembok ada tembok sama Karena ketika kami dalam lapangan ini saja Pak, banyak hal yang sangat banyak. Hanya kita pada posisi mana. Saya ingin refleksi dulu, saya ingin tanya dulu ke tiga teman-teman guru dengan video tadi itu kira-kira Pak Ibu sekarang pada posisi mana atau yang dominan dilakukan kepada murid-muridnya. Saya ke Pak Wakakur dulu. Pak Iwan, kira-kira tadi posisi penghukum, kemudian yang kedua posisi membuat merasa bersalah, ketiga posisi teman, 4 posisi pemantau, 5 posisi manajer. Jujur, saya sampai sekarang ini belum sampai pada posisi manajer. Paling tinggi itu teman. Kira-kira kalau Pak Waka posisi mana? Dominan. Pemantau ya. Kalau Pak Waka di pemantau. Kalau Ibu koordinator BK hukum. Itu syarat ya. Kalau Pak Waka kesiswaan teman ya, posisi dominannya posisi teman. Kita dengan karakter masing-masing kita guru itu ada yang pada posisi penghukum, ada yang masih pada posisi teman, ada yang masih pada posisi membuat rasa bersalah. Dan saya jujur juga melihat kalau posisi manajer ini Waka kesiswaan sudah pernah melakukan, tapi mungkin tidak konsisten ya, mungkin tidak konsisten. Saya lanjut. Kita dalam menghadapi murid yang bermasalah atau murid yang melakukan pelanggaran. Nah, ini mungkin lebih banyak yang menghadapinya ini adalah bagian kesiswaan dan TK. Ya. Kita juga sebagai guru mata pelajaran juga menemukan ketika ada anak-anak yang bermasalah, ada anak-anak yang melakukan pelanggaran. Sebenarnya Bapak Ibu, saya terus sebelum mengikuti materi ini, belum mendapatkan materi ini, saya menganggap anak yang bermasalah dihukum. Ini
ungkapan saya, pokoknya bermasalah hukum. Nah, ternyata di sini ada tiga, ya. Ada tiga bagaimana guru menghadapi anak yang bermasalah. Yang pertama adalah hukuman, yang kedua konsekuensi, dan yang ketiga nanti ada penjelasan lebih lanjut, restitusi. Nah, bedanya begini Bapak Ibu. Kalau hukuman ini adalah sesuatu itu yang menyakitkan akan terjadi kepada murid di hukuman. Kemudian kalau konsekuensi, sesuatu itu harus terjadi. Bedanya begini, kalau tadi terlambat, tadi ada siswa yang terlambat. Kalau hukuman, maka hukuman yang diberikan ini tidak sesuai dengan kesalahan yang dia lakukan. Itu sisi hukuman. Jadi kalau terlambat, maka ibu gurunya perintahkan untuk hari 2 kali keliling lapangan. Apakah ada korelasi antara pelanggaran yang murid lakukan dengan hukuman yang diberikan oleh guru? Tidak ada kan? Nah, ini pada posisi hukuman. Salah satunya juga anak yang misalnya ya, saya lakukan juga dulu ini di adik-adik anak khusus juga tahu, ada siswa yang buang sampah sembarangan itu langsung ditempeleng. Padahal kesalahannya itu adalah buang sampah, tapi yang kita lakukan adalah hukum fisik, menempeleng. Nah, itu hukuman. Beda konsekuensi. Kalau konsekuensi itu atas pelanggaran yang murid lakukan, ini ada konsekuensi yang harus dia dihadapi. Misalnya kalau tadi itu murid terlambat 20 menit, maka konsekuensinya adalah dia kehilangan 20 menit pelajaran. Itu konsekuensinya. Nah, kalau yang ketiga itu adalah restitusi. Bagaimana kita bisa membangkitkan atau meningkatkan motivasi intrinsik anak sehingga mereka bisa membayar kesalahan yang mereka lakukan. Videonya posisinya di situ terus sama guru bersangkutan dan siswa bersangkutan. Iya, betul sampel kan? Sampel. Apa gimana kita mau apa? Itu kan istilahnya mitra di sini. Ini maksud saya efeknya besar karena kita tembak dulu dari gerbangnya dulu. Jika materi menyampaikan itu, apakah pernah merasakan itu di depan gerbang? Itu maksud saya. Kalau saya pikir pribadi, dia kalau kan tahu karakter saya. Jadi saya memang sudah mau ingin sekolah ini bagus ulang. Cuma saya memang belum memantau, saya dulu tahu senior saya termasuk potensi saya harus. Karena kemarin saya berada dari Morowali, betul Pekano. Kita dari gerbang saja luar biasa. Ya, makanya kenapa siswa itu dia salut. Kita mengarah siswa terlambat, tapi kita terlambat. Betul ini. Tapi di Morowali itu dia sama-sama buku. Dan mulai di sapu kita paling luar biasa. Saya sampaikan ini. Ya. Supaya kita bagus supaya bagus dengan sekolah kita. Ya tinggal puing-puing pengelarang, saya bilang ya. Ya, itu saja. Saya sedikit saja kasih contoh, ada satu pengajar praktik yang jadi kepala sekolah. Di setiap pagi dia datang jam 7 dia sudah siaran langsung di Facebook. Konsis mengumpul yang anak dia secara langsung. Kalau kita video kan, kalau secara langsung, orang tua lihat sekalian ini ada siswa yang tahu, ada yang ini saya sampaikan kepada ibu biasa, saya masuk di video itu. Setelah pertemuan ini, langsung di Facebook
Lebih bagus. Habis waktu, terima kasih atas waktu Bapak Ibu kalian. Walaupun memang ini agak terasa singkat, tapi ada juga nanti di modul 2 kita akan jelaskan bagaimana metode-metode strategi belajar yang menyenangkan. Saya bukan kami 3 calon guru, masih calon nih. Tiga calon guru BK. Ini bukan berarti kami ini yang paling pintar, tapi sama kita kebenar dan memperbaiki kita dan menjadi guru yang disenangi oleh guru. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru semua atas waktu yang diberikan kepada kami. Jadi sebelum kami akhiri kegiatan kami, sekali lagi kami ini tidak mengajari, tapi kami memberikan informasi bersama-sama, dan insya Allah kekhawatiran yang dialami oleh Pak Sisto ini akan terjawab. Namun memang kendalanya kita terbatasi karena fasilitas. Namun insya Allah ini bisa dipercepat pembangunannya.